Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, meski kepolisian telah menetapkan tersangka Irjen Pol Verdi Sambo terkait pembunuhan berencana ajudannya Brigadir Yosua, kronologis detik-detik penembakan terhadap Yosua masih belum sepenuhnya terungkap. Selain informasi Barada Eliezer yang diperintah untuk menembak, Kapolri melalui kesaksian Eliezer menyebut Irjen Sambo juga menembak dari jarak dekat di belakang kepala Yosua. Insiden penembakan terhadap Brigadir Yosua di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo perlahan-lahan terbuka terang. Kabariskim Komjen Pol Agus Andrianto mengungkap momen sebelum penembakan sesuai hasil gelar perkara sesaat sebelum eksekusi, Brigadir Yosua tengah berada di pekarangan rumah dinas Duren 3 Jakarta Selatan. Ketika Irjen Sambo, Bribka Riki Rizal, Barada Eliezer dan Kuat Ma'ruf di ruang tengah rumah dinas, Sambo memanggil Yosua untuk masuk ke dalam. Detik-detik penembakan kepada Brigadir Yosua disampaikan mantan pengacara Barada Eliezer Burhanuddin. Yosua, usai dipanggil Sambo, diperintahkan untuk jongkok dan rambutnya dijambak oleh Sambo. Di saat itulah Barada Eliezer diperintahkan untuk menembak. Eliezer juga mengaku menembak sebanyak 3 kali. Di sisi lain, kuasa hukum baru, Barada Eliezer Roni Talapesi, enggan membeberkan kronologi penembakan. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik agar rangkaian peristiwa tidak setengah-setengah. Mengenai pokok itu perlu nanti diklarifikasi nanti ya, nanti biar dari penyidik. Jadi rangkaian ceritanya ini rangkaian cerita yang utuh, jangan setengah-setengah. Jadi Mas Egin, kalau rangkaian setengah-setengah ini kelihatannya nanti akan menjadi publik melihat apa. Tapi biarkanlah penyidik bekerja, melengkapi berkas, nanti akan disampaikan. Sementara itu mengutip keterangan yang didapat dari Barada Eliezer 5 Agustus lalu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Verdi Sambo ikut menembak Brigadir Yosua. Menurut pengakuan Eliezer, Sambo mengakhiri eksekusi dengan menembak 2 kali di bagian belakang kepala Brigadir Yosua. Psikolog forensik Reza Idagiri menilai penembakan yang dilakukan Sambo usai Barada Eliezer menembak untuk memastikan Yosua meninggal dunia. Dikarenakan anak buah yang satu ini dianggap tidak cukup terlatih untuk menggunakan senjata api. Jadi kemungkinan misi pertama yaitu mencabut nyawa sasaran itu bisa meleset. Alih-alih meninggal dunia justru barangkali target akan tetap hidup selamat lalu membuka cerita segala macam, ini juga akan menyeret tersangka FS pada akhirnya. Nah, untuk memastikan bahwa sasaran atau target betul-betul kehilangan nyawa, maka tersangka FS pada detik itu barangkali memutuskan untuk juga melakukan aksi finalnya, yaitu menghabisi nyawa korban dengan tangannya sendiri. Setelah korban Yosua dipastikan tewas, Irjen Sambo menembak beberapa proyektil peluru ke dinding rumah untuk mengaburkan peristiwa sehingga seolah-olah terjadi baku tembak seperti skenario yang ia buat. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, bagaimana memastikan kondisi kesehatan Barada Eliezer tetap terjaga sehingga dapat mengungkap kebenaran dalam kasus kematian Brigadir Yosua di persidangan? Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum Barada Eliezer Roni Talapesi serta Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi. Selamat malam Pak Roni dan Pak Edwin. Selamat malam Mbak Fitri ya. Selamat malam Mbak Fitri. Baik, kita akan berbicara mengenai konstruksi peristiwa terlebih dahulu. Saya akan ke Pak Roni. Pak Roni, sebetulnya dari keterangan Eliezer, berapa tepatnya Eliezer melepaskan tembakan ke almarhum? Ya, Mbak Fitri, sebenarnya ya saya mau sampaikan bahwa betul faktanya peristiwa hukumnya adalah klien kami menembak duluan saudara J. Tapi dalam BAP memang disampaikan seperti itu. Ada sekitar beberapa kali tembakan, tapi persisnya nanti kita tunggu biar rampung dari penyidikan dan memang lebih layaknya yang sampaikan adalah penyidik. Oke, dari kesaksian Eliezer, apakah betul yang terakhir kali menembak adalah Verdi Sambo? Nah, kalau itu juga saya sampaikan Mbak Fitri, tapi secara kronologis peristiwa hukumnya seperti itu. Kan kemarin sudah disampaikan oleh Pak Kapolri dan juga kalau nggak salah Pak Kabar Eskrim, ya faktanya seperti itu Mbak. Oke,
Kita berbicara fakta juga mengenai situasi pada saat itu, pada saat peristiwa terjadi. Apakah Barada Eliezer betul-betul tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti perintah atasan atau Eliezer merasa dalam bahaya pada saat itu? Iya, Mbak Fitri, kan yang disangkakan ini kan pasal 338 dan 340. Sudah sangat jelas di situ kan dengan sengaja. Kalau kembali lagi kepada peristiwa yang terjadi tanggal 8, di situ saya bisa jelaskan bahwa klien saya dalam posisi yang memang tidak punya pilihan lain. Karena kejadiannya waktunya sangat cepat dan perintah itu memang datangnya langsung dari pimpinan. Sehingga klien Pak Roni, saya ini tidak ada pilihan menyampaikan lainnya itu seperti apa Pak Roni tepatnya? Situasinya seperti apa? Ya, Apakah kemudian Eliezer merasa ada intimidasi, ada merasa dalam ancaman ataupun bahaya, atau seperti apa tepatnya? Tidak ada pilihan ini. sedikit saja saya sampaikan ya, Mbak Fitri, ini karena kan materi penyidikan. Memang waktu klien saya dipanggil sampai dengan waktu terjadinya penembakan itu sangat pendek. Jadi kalau seandainya waktunya mungkin lebih panjang, klien saya mungkin berpikir untuk ada pilihan lain atau untuk kabur atau apa seperti itu. Tapi ini kan sudah masuk materi penyidikan, Mbak. Saya tidak bisa melewati dari penyidik, biarlah nanti dari teman-teman Polri yang akan sampaikan. Tetapi perlu saya sampaikan di sini bahwa niat atau mens rea yang ada pada klien saya itu tidak ada. Seperti yang kemarin disampaikan oleh Ketua LPSK sebagai lembaga negara, Pak Hasto. Kami sangat mengapresiasi bahwa LPSK juga menyampaikan bahwa tidak ada niat dan tidak ada terlibat dalam rencana pembunuhan. Ini yang perlu kita garis bawahi bersama sehingga publik mengetahui itu. Tetapi rangkaian cerita ini utuhnya nanti seperti apa, ini akan menjadi pembelaan kita di pengadilan, Mbak Fitri. Oke, nah dari LPSK sendiri sudah memberikan perlindungan penuh terhadap Eliezer. Bagaimana jaminan bahwa tidak ada pihak yang bisa mempengaruhi keterangan Eliezer? Apalagi Eliezer ini memiliki keterangan yang penting dan merupakan saksi kunci. Jawaban dari Pak Edwin kita tahan dulu karena kita harus ikuti jeda berikut. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Pak Edwin, pasca LPSK memberikan penerapan perlindungan penuh, bagaimana jaminan bahwa tidak ada pihak yang bisa mempengaruhi keterangan Eliezer? Apalagi Barada Eliezer ini merupakan saksi kunci yang memiliki keterangan yang sangat penting. Ya kan dalam proses perkara saat ini ada kuasa hukum ya yang mewakili kepentingan klien ya, yaitu Baradae. Kemudian di sisi lain dalam perlindungan oleh LPSK bukan hanya perlindungan fisik tapi juga menyangkut pemenuhan hak prosedural. Jadi kalau menyangkut pemenuhan hak prosedural itu artinya dalam proses pemeriksaan oleh penyidik, LPSK biasanya juga ikut mendampingi, gitu, walaupun tidak berperan sebagai kuasa hukum. Ya. Nah, dari Hanya pantauan LPSK sendiri, tidak apakah ada situasi Eliezer ini sudah bisa dipastikan tidak berada dalam tekanan saat ini, Pak Edwin? Insya Allah baik-baik saja. Ya. Jadi Baradae dalam pengamanan Barreskrim juga LPSK. Gitu. Penahanan dari Eliezer ini akan tetap berada di Barreskrim seperti itu atau akan ada rencana misalnya dipindahkan ke safe house atau seperti apa, Pak Edwin? Ya tentu kalau ke safe house agak sulit ya, karena kan posisinya tempat penahanan itu kan sudah ditentukan oleh negara. Ya. Jadi rutan-rutan itu ada ketentuannya, di mana saja yang punya hak atau bisa mendirikan rutan. Ya, salah satunya ada kantor polisi, ada kantor kejaksaan, gitu. Nah, jadi kalau di LPSK sendiri kita belum punya rutan ya, gitu. Karena dia seorang tersangka, tentu tidak bisa LPSK menempatkan dalam safe house, karena itu menjadi kewenangan dari penyidik di proses hukum bahwa penahanan itu adanya di dua tempat. Kalau nggak rutan, lapas. Tapi kalau lapas itu untuk yang sudah putusan pengadilan, kalau yang belum putusan pengadilan ditempatkan di rutan. Baik, Pak Edwin, selain terhadap Barada Eliezer, bagaimana dengan lingkungan terdekat Eliezer, misalnya pihak keluarga, untuk mengantisipasi tidak ada intervensi terhadap lingkungan terdekat dari Barada Eliezer itu sendiri? Sejauh ini
pihak orang tua Baradae berada di tempat yang aman. Ya, itu juga kami ketahui dari Baradae. Ya, bahwa nanti bila ada perubahan tempat kembali ke rumahnya, Baradae juga sudah meminta kepada LPSK untuk memberikan perlindungan pada orang tuanya. Demikian, Mbak. Baik, kita kembali ke Pak Roni. Pak Roni, menurut kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, ada aliran dana dari rekening Yosua ke salah satu tersangka, yaitu RR, yang bernilai 200 juta rupiah pasca Yosua dinyatakan meninggal dunia. Apa yang diketahui klien Anda terkait aliran dana ini? Ya Mbak, ini kan berkas yang terpisah, pemeriksaan yang terpisah ya. Saya tidak bisa mengomentari dari pemeriksaan saksi yang lain atau tersangka yang lain. Tetapi perlu saya sampaikan kepada publik bahwa tidak ada di rekening klien kita itu transferan atau yang seperti yang disampaikan ya. Kita luruskan bahwa tidak ada sejumlah uang yang ditransferkan kepada rekening kami dari rekeningnya almarhum Yosua. Jadi supaya publik tidak berpikir terlalu seperti apa, tetapi baru kita sampaikan bahwa di sini klien kami fokus terhadap penyidikan dan sudah menyampaikan hal-hal yang memang ditanyakan oleh penyidik, dan ini sudah berjalan baik dan semua berproses, dan harapannya adalah ini cepat berjalan dan keluarga pun berharap biar ini bisa cepat ke pengadilan. Oke, baik. Kita harapkan ada konsistensi keterangan dari Barada Eliezer sampai nanti di persidangan nanti. Baik, terima kasih Pak Roni dan juga Pak Edwin telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.